Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cetas Cilandak to Speak. Di podcast Cetas, kita selalu membahas topik yang baru dan pastinya sangat bermanfaat buat kawan pajak. Untuk itu, bagi kawan pajak yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu di YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hari ini bersama saya Retriani Hadi telah hadir Mbak Nuko Listiawati, seorang pengelola pajak dari KPP Pratama Jakarta Cilandak. Selamat datang Mbak Nuko, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Mbak Retri. Mbak Retri gimana kabarnya? Alhamdulillah semangat dan sehat selalu juga nih Mbak Nuko. Untuk hari ini kita akan membahas IPBK versi 2.0 yang rilis baru-baru ini ya kawan pajak. Untuk itu bisa dibantu sebutkan Mbak Nuko dasar hukum IPBK sendiri apa? Ya, jadi untuk dasar hukum dari IPBK sendiri yaitu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian ada PMK 242 Tahun 2014 dan Per 27 Tahun 2021. Selanjutnya nih Mbak Nuko bisa dijelaskan terkait ruang lingkup dari IPBK ini sendiri apa? Ya, jadi sebelumnya IPBK ini kan dimulai dari versi 1.0 ya Mbak Retri. Dan saat ini telah rilis nih versi terbarunya yaitu versi 2.0. Dan tentunya ada banyak fitur-fitur baru sendiri di dalamnya. Dan itu meliputi pertama, PBK antar NPWP, bisa PBK kirim dan PBK terima. Kemudian yang kedua, pembukaan PBK dengan kode jenis setoran 3, 5, dan 9. Yang ketiga, PBK atas PBK. Keempat, PBK yang memerlukan lampiran. Nah, jadi ini wajib pajak bisa melampirkan dokumen-dokumen permohonan PBK-nya. Yang kelima, permohonan IPBK tanpa sertifikat elektronik via kode verifikasi. Yang keenam, simpan data permohonan PBK sebagai draft. Yang ketujuh, penambahan user manual. Fitur-fitur tambahannya banyak sekali ya kawan pajak, dan pastinya bagi kawan pajak semua yang akan melakukan pemindah bukuan dapat dilakukan dengan mudah karena itu bisa melalui kanal elektronik yang telah disediakan yaitu IPBK. Dan yang paling saya ingat banget nih, sebelumnya kan perlu sertel ya Mbak Nuko. Iya betul. Nah sekarang bisa pakai kode verifikasi saja ya kawan pajak dan dikirimkan ke email, lalu tokennya dimasukkan sebelum disubmit. Sangat mudah sekali ya kawan pajak. Oke, tadi sudah disebutkan dasar hukum, lalu fitur-fitur terbarunya, dan selanjutnya nih Mbak Nuko, apa saja sih yang ada di menu IPBK ini? Iya, jadi di IPBK ini tuh ada 4 menu nih Mbak Retri. Yang pertama menu dashboard, kemudian menu permohonan, menu monitoring, dan terakhir menu konfirmasi. Di menu dashboard sendiri, ini menampilkan permohonan pemindah bukuan yang telah selesai diproses. Nah, jadi pada menu ini wajib pajak dapat melakukan pengecekan detail permohonannya, pencetakan dokumen bukti penerimaan surat, serta produk hukum pemindah bukuannya. Nah, alur IPBK itu sendiri adalah yang pertama kali login di DJP Online, kemudian masuk ke permohonan PBK, kemudian monitoring PBK, dan terakhir untuk dashboard cetak produk hukumnya. Nomor 2 yaitu menu permohonan. Di menu ini wajib pajak dapat melakukan permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, permohonan pemindah bukuan dapat dilakukan atas pembayaran NTPN dan pemindah bukuan sebelumnya. Pembayaran yang dapat dilakukan pemindah bukuan nantinya dilakukan validasi oleh sistem dengan mempertimbangkan pertama, eksistensi data pembayaran sesuai dengan pemilik pembayarannya. Yang kedua, belum pernah digunakan pada permohonan penelitian formal PPHTB. Ketiga, belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur, e-bupot pasal 23, pasal 26, e-bupot unifikasi, e-bupot instansi pemerintah. Yang keempat, masih memiliki nilai sisa pembayaran jika sebagian pembayarannya telah dipindah bukukan. Kemudian yang kelima, bukan merupakan pembayaran dengan kombinasi kode akun pajak dan kode jenis setor yaitu 411127 427, 411128 427, dan 411128 428. Nah, jika datanya sudah valid, sistem akan menampilkan detail data pembayarannya yang sudah divalidasi tersebut. Nah, setelahnya dapat dilanjutkan pada step selanjutnya nih, yaitu mengisi form pemindah bukuan yang sudah disediakan oleh sistem. Pengisian data yang dibutuhkan antara lain nomor HP dan email, NPWP tujuan pemindah bukuan, nominal pemindah bukuan,
kode akun pajak, kode jenis setoran, nomor objek pajak opsional hanya jika tujuannya itu KAP 411128 dan KJS 402 yang memerlukan NOP. Kemudian nomor ketetapan pajak opsional hanya jika tujuan KJS-nya 3. Kemudian masa dan tahun pajak, alasan pemindahan serta file lampiran bukti pendukung permohonan pemindahan ini opsional. Jadi bisa dilampirkan, bisa juga tidak. Jika form permohonan sudah diisi semuanya, dapat dilanjutkan pada proses submit pemindahbukuan. Namun sebelum proses submit, terdapat resum pemindahbukuan yang harus dicek ulang nih oleh wajib pajak. Nah, resum permohonan pemindahbukuan ditujukan agar wajib pajak memastikan permohonan yang disampaikannya itu telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, resum permohonan yang sudah sesuai dilanjutkan dengan proses submit. Submit permohonan dapat menggunakan sertifikat elektronik atau kode verifikasi, dan wajib pajak dapat memilih salah satu dari pilihan tersebut. Jadi kalau dulu kan sebelumnya cuma pakai sertifikat elektronik, tapi kalau sekarang dikasih pilihan yaitu ada kode verifikasi. Nah, penggunaan sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh DJP, sedangkan penggunaan kode verifikasi merupakan kode yang dikirimkan pada email yang diinput pada form permohonan pemindahbukuan. Pada tahap proses submit, sistem menyediakan fitur simpan draft permohonan pemindahbukuan jika wajib pajak belum dapat melakukan submit permohonan pada waktu yang sama, atau wajib pajak misalnya belum yakin nih terhadap pengisian permohonannya. Nah, draft permohonan pemindahbukuan akan ditampilkan kembali oleh sistem dan diberikan notifikasi kepada wajib pajak ketika wajib pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan setelahnya. Oke, kawan pajak, yang pertama kita harus menginput NTPN atau data pemindahbukuan sebelumnya, lalu klik cari di validasi bayar. Jika pembayaran tersebut valid, sistem akan menampilkan detail data pembayaran. Lalu kawan pajak dapat mengisi form pemindahbukuan kepada atau tujuannya. Untuk dapat mengirim permohonan, kawan pajak diminta untuk memasukkan sertifikat elektronik dan mengisi paspres atau memilih kode verifikasi. Dan terakhir, kawan pajak harus klik checklist terlebih dahulu ya di kolom saya yakin bahwa data pemindahbukuan adalah benar dan telah sesuai. Lalu bisa submit dengan cara klik kirim. Apabila submit permohonan sukses, kawan pajak akan mendapatkan notifikasi berhasil. Bersama hal tersebut, sistem akan menampilkan nomor bukti penerimaan surat yang nantinya akan diproses oleh kantor pelayanan pajak wajib pajak terdaftar. Iya, benar sekali Mbak Retri. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu monitoring nih. Di menu monitoring dapat digunakan oleh WP untuk melakukan pemantauan atas permohonan pemindahbukuan yang sudah disampaikan melalui kanal tersebut. Pemantauan perlu dilakukan karena proses approval permohonan pemindahbukuan dilakukan oleh KPP terdaftarnya. Pada tabel monitoring akan menampilkan status permohonan terakhir serta dapat melakukan pencetakan surat permohonan WP serta e-tracking tindak lanjut approval oleh KPP. Terdapat beberapa status tracking pada menu monitoring dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, diajukan yaitu proses generate bukti penerimaan surat. Yang kedua, pengecekan sumber pemindahbukuan yaitu proses generate case pada KPP. Yang ketiga, disposisi pengajuan PBK yaitu pooling case pada KPP. Yang keempat, penelitian PBK, proses penelitian dan dokumentasinya. Kemudian yang kelima, persetujuan atau penolakan PBK. Ini proses approval atau penelitian yang sudah dilakukan. Yang keenam, pencetakan dokumen yaitu pencetakan untuk produk hukum PBK-nya. Yang ketujuh, selesai yaitu status selesainya, setuju atau ditolak. Baik Mbak Nuke, untuk menu monitoring tersebut, kawan pajak dapat melihat informasi permohonan secara detail. Apakah sudah pada tahap disetujui, pengecekan sumber pemindahbukuan, disposisi pengajuan pemindahbukuan, penelitian pemindahbukuan, persetujuan atau penolakan pemindahbukuan, pencetakan dokumen hingga proses selesai ya kawan pajak. Untuk menu terakhirnya bisa dibantu jelaskan kembali Mbak Nuke? Iya, di menu terakhir ini ada menu konfirmasi. Di menu konfirmasi dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi validitas produk hukum PBK yang telah diterbitkan oleh KPP. Nah, atas produk hukum PBK yang dapat dikonfirmasi ini dapat berasal dari semua kanal, baik kanal manual maupun elektronik Mbak Retri.
Jadi parameter pengecekan konfirmasi pemindah bukuan adalah NPWP penerima PBK serta nomor produk hukum PBK-nya. Oke, sudah sangat jelas ya kawan pajak terkait IPBK yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nuke ini, dan terima kasih banget nih Mbak Nuke atas penjelasannya. Jika kawan pajak masih ada pertanyaan mengenai IPBK atau pertanyaan lainnya seputar perpajakan, bisa berkonsultasi dengan datang ke KPP Pratama Jakarta Cilandak atau melalui WhatsApp di nomor 0813-8239-2425 dan melalui telepon ke 021-7884-0815. Baik, terima kasih juga Mbak Retri atas kesempatannya pada episode kali ini. Oke, sama-sama Mbak Nuke. Tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada kawan pajak yang menyaksikan podcast Citas episode kali ini, dan semoga semua yang disampaikan oleh Mbak Nuke dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Cukup sekian dan sampai jumpa kawan pajak.